Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Elmi Maliki, dan juga nanti ada Pak Saiful Rohman, dan ada juga Kang Wanda Pradana. Di sini kami akan memaparkan mengenai tantangan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia sebagai salah satu bentuk untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi kesehatan. Sebelum memaparkan tantangan pada program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, saya akan menjelaskan mengenai pengertian jaminan kesehatan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018. Yaitu jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat menjadi JKN telah berjalan 8 tahun. Pada penyelenggaraannya ini, sejak tahun 2014 telah mengalami berbagai macam tantangan, sehingga pihaknya tidak henti melakukan berbagai perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dari berbagai sisi. Terlepas dari capaian dan prestasi yang diraih, masih banyak tantangan dalam memantapkan penyelenggaraan program ini. Terlebih karena program JKN adalah program strategis pemerintah yang melibatkan peran berbagai pemangku kepentingan, sehingga upaya kolaborasi adalah hal yang mutlak dilakukan. Berikut adalah tantangan-tantangan jaminan kesehatan nasional di Indonesia, yaitu untuk tantangan pertama, yaitu ada peningkatan mutu layanan kesehatan JKN. Pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak dalam perlindungan sosial. Langkah-langkah inovatif harus terus dilakukan untuk meminimalisir ketimpangan dalam akses layanan kesehatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, BPJS di sini pun mengajak fasilitas-fasilitas kesehatan untuk memperkuat komitmen dalam peningkatan mutu layanan bagi program JKN. Terlebih dari berbagai situasi dan dinamika yang dapat mempengaruhi pengelolaan program JKN. Misalnya, pemanfaatan layanan kesehatan pasca pandemi COVID-19, serta percepatan cakupan kepesertaan program JKN sebagai upaya untuk menuju Universal Health Coverage atau UHC. Akses dan kualitas layanan juga menjadi tantangan tersendiri. Peningkatan layanan kesehatan juga tidak luput dari sisi supply dan demand side layanan kesehatan. Nah, di sini untuk supply side yaitu dengan pemberian layanan lebih dekat kepada masyarakat dengan pemerataan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Dan juga community health worker itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di daerah dengan geografi sulit dan keterbatasan keuangan. Sedangkan upaya untuk meningkatkan demand side yaitu adalah dengan memberikan bantuan berupa insentif atau lainnya untuk memberikan akses transportasi bagi masyarakat atau pasien di daerah sulit agar dapat terus memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatannya. Ya, untuk tantangan kedua yaitu ada peningkatan mutu fasilitas kesehatan. Pada pelayanan kesehatan tentunya harus dilakukan juga dukungan bagi fasilitas kesehatan yang baik. Di antaranya upaya yang dilakukan yaitu melakukan akreditasi fasilitas kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjut atau FKRTL dan rumah sakit. Nah, dengan akreditasi ini dilengkapi dengan credentialing dan re-credentialing yang harapannya akan diperoleh standar layanan kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, lebih lanjut lagi, BPJS juga berupaya mendorong penyesuaian pembiayaan pelayanan kesehatan baik di FKTP dan di FKRTL yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, di sini juga dari pihak Kementerian Kesehatan pun akan diterapkannya digitalisasi di fasilitas kesehatan karena disadari bahwa digitalisasi ini merupakan salah satu aspek penting ya dalam meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di zaman sekarang ini.
Nah, Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk menjaga mutu fasilitas kesehatan dan selalu siap untuk berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Untuk tantangan ketiga yaitu ada pemerataan akses fasilitas kesehatan. Dalam hal akses layanan kesehatan ini terdapat ketimpangan antar wilayah. Nah, hal ini beresiko pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta, khususnya bagi peserta tidak mampu, tidak terserap dengan baik. Hal ini dikarenakan karena akses layanan kesehatannya masih kurang, dan juga pemberian kesehatan yang baik ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Nah, mengenai hal ini, BPJS pun mendukung upaya penguatan strategi kesehatan melalui perluasan akses layanan dengan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Dan diharapkan dengan perluasan kerjasama ini diiringi dengan kepastian mutu layanan yang baik. Selain itu, ada juga penguatan engagement antar fasilitas kesehatan yang terus terjaga. Nah, penerapan berbagai kebijakan pun kedepannya diharapkan mampu untuk mendongkrak mutu serta pemerataan akses layanan kesehatan bagi peserta-peserta BPJS yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Menunjukkan rasa memiliki program JKN KIS pada seluruh stakeholder. Dalam rangka membangun ekosistem program JKN KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholder JKN KIS lainnya. Untuk itu, BPJS Kesehatan menciptakan program BPJS Kesehatan Mendengar guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholder JKN KIS tersebut. Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan Mendengar ini akan membantu untuk melakukan pemetaan kebutuhan stakeholder untuk dijadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola program JKN KIS 5 tahun ke depan. Pelaksanaan kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar menggunakan 3 metode, yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta melalui e-form, yakni e-formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh pemangku kepentingan. Kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan memperoleh jaringan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholder, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN KIS ke depan. Rutin bayar iuran pada peserta JKN KIS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kembali mengingatkan pentingnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS untuk membayar iuran program JKN secara rutin. Dengan membayar iuran secara rutin, maka peserta JKN KIS telah mendapatkan 2 manfaat kebaikan. Pertama, yaitu untuk berproteksi diri terhadap risiko finansial apabila sewaktu-waktu memerlukan pelayanan kesehatan. Kedua, sebagai wujud dari gotong royong dan semangat saling membantu antar peserta JKN KIS. Jika membayar iuran secara rutin, maka status kepesertaan akan aktif, sehingga apabila peserta memerlukan layanan kesehatan kapanpun, tidak ada kendala atau denda rawat inap. BPJS ikut membantu peserta lain yang sedang memerlukan pelayanan kesehatan, karena prinsip program ini adalah gotong royong. Iuran dari peserta yang sehat akan membantu peserta yang sakit, dan iuran dari peserta yang mampu akan ikut membantu peserta lain yang kurang mampu. BPJS Kesehatan telah melakukan upaya-upaya untuk mengedukasi agar masyarakat rutin membayar iuran. Saat ini, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan kader JKN yang melakukan edukasi langsung kepada masyarakat untuk membayar iuran secara rutin. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan telecollection dengan menelpon secara rutin peserta JKN KIS yang memiliki tunggakan iuran. Upaya ini ditargetkan dapat meningkatkan kesadaran pembayaran iuran, terutama oleh peserta mandiri. Jangan sampai peserta JKN khususnya dari segmen peserta mandiri ini membayar iuran pada saat memerlukan layanan saja, tetapi setelah sembuh tidak lagi. Fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan indikasi medis dan tidak melakukan iur terhadap peserta. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Di dalamnya diatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menerapkan pelayanan kesehatan tanpa melakukan iur biaya terhadap peserta, kecuali untuk naik kelas pelayanan yang bukan haknya.
Apabila ada kejadian di mana Puskes meminta iur biaya, maka sesuai dengan peraturan ini peserta berhak melakukan pengaduan melalui kanal pengaduan BPJS. Lalu BPJS akan melakukan klarifikasi. Jika terbukti, maka BPJS akan melakukan tindakan terhadap fasilitas kesehatan yang bersangkutan berupa teguran tertulis sampai dengan sanksi pemutusan kerjasama. Pemanfaatan data yang belum optimal. Pengelola JKN belum bisa memanfaatkan pertukaran data antar aktornya, yaitu BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan belum terjadi interoperabilitas data. Pemanfaatan data dan TIK juga belum dilakukan secara optimal, termasuk sebagai upaya informasi, advokasi, pendaftaran, pembayaran iuran, pelaporan, dan sebagainya. Sistem IT untuk JKN pun masih belum bersifat ekosistem, masih berdiri sendiri, perlu pengembangan sistem terintegrasi untuk pengawasan dan penyusunan kebijakan. Melihat permasalahan tersebut, maka direkomendasikan ekosistem JKN dengan menggunakan konsep Big Data. Pada ekosistem JKN, data harus menggambarkan kondisi sedekat mungkin dengan pengoperasian pemberian layanan BPJS, sehingga Kemenkes dan BPJS dapat memanfaatkan bersama data dan informasi yang ada. Data yang ada di dalam Big Data BPJS juga dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Diharapkan pada rekomendasi ekosistem JKN dengan konsep Big Data ini dapat meningkatkan perencanaan layanan integrasi yang lebih menyeluruh, penguatan organisasi, pengembangan pusat data terkait JKN, dan penguatan SDM bidang IT untuk kesehatan.